Saudara-saudara, selamat pagi. Shalom Aleichem. Hari ini, Senin 2 Mei 2022, dari Gedung Gereja Gemim Sion, dalam siaran Suara Fajar Sion, saya Pendeta Ellen Korengkeng Rambing mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk beribadah di pagi hari ini. Kita lakukan bersama-sama Kidung Jemaat 454 ayatnya yang pertama. Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapakku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga. Di pagi hari ini, di hari yang kedua di bulan Mei tahun 2022, kami datang mengucap syukur kepadamu untuk semua anugerah dan kasih sayang-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami yang sesungguhnya tidak layak karena dosa dan salah kami, tetapi Engkau terus menjumpai kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus untuk mengingatkan kami, menyadarkan kami betapa besarnya kasih-Mu dan kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sebab itu, ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, datanglah kami kepadamu dengan berharap di tengah permohonan dengan ucapan syukur kami, agar Engkau tetap berkenan menyertai kami dengan segenap kekuatan dan hikmat, agar dalam menjalani kehidupan ini kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kami selalu ada dalam segenap kehendak-Mu yang mau hidup di dalam firman-Mu, melakukannya siang dan malam, dan berusaha untuk terus memuliakan Engkau dalam segala sesuatu yang harus kami kerjakan dalam mengisi hari-hari kehidupan kami. Di pagi hari ini pun ada firman yang akan disampaikan. Tolonglah Tuhan agar pemberitaan firman boleh berjalan sebagai maksud dari Tuhan, dan apa yang dinyatakan, apa yang disampaikan itu benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan jadikanlah persekutuan ibadah di pagi hari ini di dalam nama-Mu ya Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita mendengarkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19, 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 10 yang berkata seperti ini. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang
Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang tetap memeliharanya setiap saat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, hari ini kita tentu mengucap syukur dan terus memuji Tuhan, karena Dia adalah Tuhan kita yang hidup, Tuhan yang penuh dengan keperkasaan, bahkan Tuhan yang selalu menunjukkan kasih dan kesetiaannya. Kita yang menyadari bahwa dalam kehidupan kita ini ada begitu banyak hal yang belum mampu kita lakukan dalam mewujudkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Begitu banyak yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kita. Begitu banyak karya Tuhan yang ditunjukkan kepada kita. Bahkan begitu banyak berkat dan kasih Tuhan yang Ia berikan untuk menjadi bagian hidup kita. Agar dalam perjalanan kehidupan ini kita selalu sadar, kita selalu tahu bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu penuh kasih, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Supaya dalam kehidupan ini tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada Dia. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi selalu dalam hidup ini begitu banyak alasan yang membuat kita harus hidup diam di dalam Dia. Tetap percaya kepada Dia, meyakinkan akan kehidupan kita bahwa Allah beserta kita. Sebab Ia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai umatnya, yang memperlengkapi umatnya dengan segala kehendak-Nya melalui firman yang disampaikan, yang didengarkan melalui bacaan kita yang dipercayakan oleh Tuhan memiliki firman-Nya. Dengan pemahaman dalam tuntunan Roh Kudus, kita terus diajak untuk bagaimana tahu, bagaimana mau hidup melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini di tengah berbagai macam situasi dan keadaan hidup kita. Kita tetap diajak untuk selalu bersemangat dalam bekerja, selalu diajak untuk selalu punya dorongan yang kuat dalam melayani Tuhan dengan tanggung jawab yang ada, untuk tidak pernah ragu dan takut untuk menjalani hari-hari hidup ini dengan mengisi setiap waktu yang Allah beri dengan perkataan yang benar, dengan pikiran-pikiran yang benar, bahkan dengan tindakan-tindakan yang benar. Karena dengan pikiran, perkataan, dan tindakan yang benar, dimanapun kita pergi dan berada, dalam situasi yang bagaimanapun, kita selalu siap, kita selalu mampu, kita selalu bisa, bahkan kita selalu boleh menampilkan dan menyatakan tentang pekerjaan Allah yang berlaku di dalam kehidupan kita. Nabi Elia di ayatnya yang ke-10, ketika ia melakukan pelarian ke Gunung Horeb, di tempat persembunyiannya, Tuhan Allah bertanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Ayat 10, Elia menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang.
hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jawaban yang diucapkan oleh Nabi Elia pada waktu ia ditanya oleh Tuhan di Gunung Horeb, di sana menggambarkan betapa gelisahnya Elia. Betapa ia ada dalam situasi yang tidak baik, bahkan terkenal frustasi dan putus asa. Sebab dia yang sebelumnya begitu berani, begitu tegas, begitu kuat, tanpa rasa takut. Ia berani mendemonstrasikan pekerjaan Allah di hadapan nabi-nabi Baal. Bahkan dia berani untuk menghilangkan nyawa dari nabi-nabi Baal untuk menyatakan perbuatan Tuhan dalam dirinya, kekuatan Tuhan yang ada dirinya, membuat ia berani melakukan tindakan yang sangat besar. Tidak tergambar dari ucapannya, aku bekerja segiat-giatnya dan aku sendiri. Ini adalah ucapan yang sangat berbeda ketika ia melakukan demonstrasi terhadap nabi-nabi Baal untuk menunjukkan kuasa Allah agar korban bakaran terbakar, dan nabi-nabi Baal tidak mampu menunjukkan hal tersebut. Ini menunjukkan betapa Nabi Elia telah memiliki suatu perasaan sebagai manusia yang seolah-olah ia ditinggalkan. Seolah-olah ia sendiri dalam menghadapi musuh, yaitu Ahab, Isabel, dan tentaranya. Menyebabkan ia tertutup dan lupa bahwa Tuhan yang telah ia demonstrasikan kuasanya mampu untuk terus menjaga dia, mampu untuk terus menolong dia, bahkan mampu untuk membuat dia bisa menunjukkan lagi berbagai macam demonstrasi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan banyak orang, tentang kuasanya, tentang kasihnya, tentang keberadaannya yang bisa membuat siapapun yang hidup di dalam dia diselamatkan, tetapi yang tidak takut akan Tuhan akan mengalami kebinasaan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena sampai hari ini kita tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Kita tetap berada dalam penyertaan Tuhan. Bahkan di hari ini, di tengah bangsa Indonesia merayakan Hari Pendidikan Nasional, sebagai pribadi keluarga Kristen, kita semua diajak bagaimana untuk tetap berani, tetap maju, dan tetap melaksanakan setiap tugas tanggung jawab dalam pembangunan iman, sekaligus pendidikan dalam kehidupan kita sebagai orang tua, tapi juga untuk anak-anak kita, bagaimana menjawab maksud Tuhan dalam kehidupan kita, di situasi negara kita yang masih harus berjumpa, harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah. Kita tetap harus berani, kita harus tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai bangsa, dalam tanggung jawab yang perlu kita tunjukkan dan perlu kita berikan agar kesuksesan, keberhasilan boleh dicapai dalam menikmati akan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat kerja, lewat perjuangan, lewat tanggung jawab dalam rangka meraih cita-cita kita sebagai bangsa yang sangat rindu akan sebuah bangsa yang adil, yang makmur, yang sejahtera, aman, dan tentram. Kita semua diajak
dalam perenungan bagian firman Tuhan ini untuk tetap teguh, tetap tegar dalam menjalani tanggung jawab ini. Karena sekalipun tantangan begitu berat, tidak lebih besar dari kuasa Allah. Tantangan yang begitu banyak tidak lebih hebat daripada kuasa dan kasih Allah yang selalu ada, selalu nyata, dan selalu baru tiap hari. Karena itu, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan, berilah diri kita dipakai oleh Tuhan, bukalah hati kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus, karena hanya dengan Roh Kudus kita sanggup, kita mampu, dan kita bisa melaksanakan segala ketentuan dan maksud Tuhan dalam hidup ini. Sehingga damai sejahtera Allah akan menjadi bagian kita, kemana kita pergi dan berada, bahkan di mana kita tinggal dan berada, disitulah berkat anugerah damai sejahtera Allah diperintahkan. Terpujilah Tuhan. Amin.